الله ونفعنا به وبجميع علومه وأشرنا بالزهرة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada wara yang kamil, bahwa memelihara ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur. Ini wara yang sempurna, kamil adalah yang sempurna. Nah itu wara yang sempurna. Kalau di dalam kitab Takribah, arti wara itu wa tarkus syubhati khaufan bil muharramatinya. Itu di dalam kitab At-Ta'rifah. Nah, susul kalangan Imam Al-Jurjani. Ta'rif wara itu yaitu meninggalkan segala yang syubhat karena takut pada mengerjakan ya segala yang haram. Nah, itu di dalam kitab At-Ta'rifah. Nah, ini apa wara yang sempurna? Wara yang sempurna. Bahwa memeliharanya daripada kenyang. Nah, artinya jangan kenyang banget. Nah, jangan kenyang banget, sedang kenyangnya, ya kan? Nah, amal lapar masih tadi aja kan, hanya sampai tadi tapi jangan lipat kenyangnya, jangan. Dan daripada banyak tidur, jangan juga banyak tidur banyak kuring. Nah, ini wara sempurna. Ini pertama, jangan lipat kenyangnya, nah dipelihara. Dan daripada yang kedua, banyak tidur, jangan banyak kuring. Nah, jangan banyak kuring. Dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia. Nah, perkataan sia-sia kan jangan juga. Nah, kecuali perkataan yang berfaedah. Namun berfaedah yang sia-sia jangan juga. Nah, dan memeliharanya daripada makanan tertentu, makanan di pasar. Karena makanan makan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikrullah. Nah, jadi makan di pasar dijauhi juga. Karena orang di pasar itu terlebih hampir dengan najis dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikrullah, ingat kepada Allah, dan terlebih hampir kepada lali artinya kalian lewat Allah Ta'ala. Lali bahasa kita, lali mengalilo lain kan, lali itu maknanya kali ingat juga, kali ingat lawan Tuhan. Dan lagi karena bahwasanya maka segala fakir jatuh atasnya, makan di pasar tadi. Nah, dijauhi juga. Ini wara sempurna. Nah, dijauhi makan di pasar. Karena dengan makan di pasar itu, nah orang fakir jangan ingat, anda kayak makan juga di warung duitnya mereka. Dan tiada kuasa mereka membeli akan dia makanan. Maka jadi menyakiti mereka itu. Dengan demikian itu maka hilang berkatnya ilmu. Berkat ilmu itu hilang apabila ada dipelihara wara dipelihara itu berkat ilmu hilang. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak orang yang mengajar atas orang yang belajar itu 6 perkara. Pertama, jangan diserukan gurunya dengan namanya. Ini hak atau kewajiban. Nah, orang belajar itu ada 6 perkara. Pertama, jangan diseru, jangan dipanggil, jangan diseru gurunya dengan namanya, atau jangan dikiau ngaran gurunya. Nah, ya kan, orang bahari bahadar banget. Nah, guru syawali abdan kan guru banggi ada ya. Nah, jangan katakan ada guru syawali abdan guru banggi yang penting. Lagi guru apa? Sama lagi di keraton, guru keraton, saya lagi masih di keraton. Nah, sudah
sudah pindah ke Sakopo, urus Sakopo aja, ya kan? Ada guru Sakopo, guru Padang, ada guru Menawar, guru Kubah, nah, ya kan ada jabat anaknya, guru Kubah ya, yang itu guru Menawar ada, bilangnya guru Kubah itu guru Menawar, guru Bati-Bati, nah guru Jalan kan, orang baik itu banyak kan ada orang nyampe kursi itu aja, mau. Nah, makanya itu disuruh bahagian kita, nah, supaya ilmu kita dijadikan itu babarkan. Nanti babarkan itu kawan mengamalkan, Nah, dengan sebab kita itu beradab. Kedua, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Jangan, yang kedua ada lawan guru, ada orang yang belajar, yaitu jangan dijadikan lututnya itu lututnya serta lutut gurunya. Artinya apa kan? Duduk jangan sejajar lawan guru, jangan duduk jangan sejajar lawan guru. Ada pengaduan. Ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Yang ketiga yang adabnya, jangan duduk pada tempatnya. Kalau dudukan guru jangan diduduki, porsi berbeda, nah diduduki jangan. Nah, spesial tentang guru jangan diduduki, ini kan adabnya. Nah, kita lawan guru apabila anak berberkah, ini perlu kita tadi anak berberkah. Keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Guru kan lucu-lucu pada tertawa mengalami di hadapan guru. Nah, itu pada bahagia. Ajar sih, itu mulai lucu-lucu, pandai lucu. Nah, kalau kita tertawa kan itu memang sih kita mulai, di sini kita mulai, jadi lucu-lucu, tertawa ikhlas orang. Nah, itu pada bahagia. Kalimat jangan berjalan di hadapannya. Kalimat jangan berjalan di hadapannya. Ada jalan lain, jangan melingkos di hadapannya, di hadapan gurunya. Misalnya ada jalan lain juga, pas jalan di hadapan guru, mana kawan jalan lain, nah kesokok sedikit, betunduk sedikit, ya, betunduk sedikit. Karena jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Ada tekanan, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Artinya jangan nyaring pada guru bebandir, jangan nyaring pada guru bebandir. Nah, kita ini adabnya, nanti besok kawan-kawan kata-kata kita nih kata-kawan mengerjakan lah. Ya, nah ilmu tuh ada beberapa tentang, ada beberapa karena kita ada mengerjakan adab-adabnya. Faedah setengah daripada yang lebih kuat serta bagi hafaz itu ilmu maksudnya bersungguh-sungguh dan mengakali. Nah, supaya kuat ilmu itu kalau dihafal, yaitu bersungguh-sungguh dan mengakali. Tapi kalau bahari waktu muli wal kali ya, orang bahari itu. Nah, waktu muli wal kali, insya Allah dapat ilmu. Nah, waktu muli wal kali bersungguh-sungguh dan mengakali. Dan sedikit makan. Nah, makan sedikit. Kadang makan makan maksudnya jangan sampai lipat kanyangnya. Anda lupa apakah di dalam Al-Quran kulu washrabu tusrifun innallaha la yuhibbul musrifun. Ya kan? Ujar Allah silahkan makan, silahkan minum, tapi dengan catatan jangan lipat batas. Allah kata ketujuh orang lipat batas, kanyang benar. Nah, ada kuat, ada dokter. Nah, itu lipat batas kadangnya kacangnya, ya. Itu makanya kita buka puasa saja. Nah, biasanya lipat batas, buka puasa kan, samuan dimakan, diminum. Minta berendam, dihentuk, olah, esnyor, apa-apa macam-macam dimakannya. Jadi minum dimakan, airnya dibantu untuk buka, apa? Anak muat. Nah, politik masih balas dendam malamnya kan, ya lah. Balas dendam seharian berapa sehari pokoknya balas dendam. Politik masih balas. Ujar Imam Ghazali, malam kita ini dibagi tiga isinya, bagi tiga. Jangan makan minum semuaan dibagi tiga.
Sebagian diisi makanan barang kita, sebagian diisi minuman, sebagian dikosongi tempat beina. Tempat beina ini bang biasa itu jualan beina dalam kitab Ihya. Nah, jadi baru kita ini dibagi tiga isinya. Sebagian makanan, sebagian minuman, sebagian dikosongkan tempat beina. Nah, ini bagaimana? Ada pelongan di balik tempat beina. Ini sebuah makanan minuman, ya tidak. Bagaimana apalah tanabah bentar mengaruh, apa ibang barangnya, politik isinya. Bagaimana tanabah, bagaimana ketuk bentar, apalah mengaruh. Arba taruhnya, betul malam Jumat, arba kalau politik masih. Ya bila orang berpandangan makan, nah beribadah boleh, oh saja boleh, tak boleh jawab, itu bangga, hanya kebanyakan makan, kebanyakan minum, nah beribadah boleh, menonton ilmu kan, boleh itu, menerima, seandainya dipaksa, ada mau paham, menerima. Nah, jadi mau hendak hafal ilmu, paham ilmu dan hafal itu bersungguh-sungguh dan mengakali tubuh kita. Dan sedikit makan, dan sedang makan banyaknya, jangan lupa. Dan sembahyang tahajud pada malam. Nah, ini kan dia malamkan sembahyang tahajud pada malam. Nah, kita bangun tengah malam, kami benar berapa kami kurang. Malaikat yang menjaga senang, ya malaikat yang tahajud telah dibangun malam. Sekali ini bapak kami kulit pulang, sungguh terlalu ya malaikat ini ada dia yang menjaga. Jangan bapak kami itu untuk barang mendoakan sembahyang, yang sembahyang tahajud saudara, mendoakan barang. Kan balik kurang, nah sembahyang tahajud itu 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya kan kita batas menurut kemampuan kita. Seorang itu 2 rakaat, sebanyak-banyaknya kan terbatas. Berapa? 2 rakaat kan salat, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Usolli sholat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan nanti banyak aku sembahyang sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Taala. Jawabnya, Fatihah. Ayatnya bang, nah kalau nak hafal Quran itu apa tak ayat sahabatnya hafal Quran, kita kada hafal Quran kan 2 kol ayatnya, tahu lebih berapa? Nah 2 kol itu rakaat pertama kuliah yang kafirun, rakaat kedua kol wallahu karena ayat 2 kol. Nah ayat 4 dikira apa namanya berarti ayat 2 kol itu dikira apa namanya kita? Orang hafal Quran itu mana ternyata jangan orang hafal Quran. Nah kita kada hafal Quran paksa ayatnya 2 kol. Nah kuliah nah bacaan ruku lawan sebagai sembahyang tahajud lain pada bacaan sembahyang biasa. Bacaan ruku sujud lain pada bacaan sembahyang biasa. Bacaan ruku sujud subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. 3 kali ruku tadi baca subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. 3 kali ruku. Sujud Pak sama jadi bacanya. Nah jadi tak lain kan bacaan sujud pada sembahyang biasa. Apa kada apa aja kaitannya? Ang bacaan khusus kan? Bacaan sujud ruku biasa kada apa lagi. Bacaan sujud ruku biasa kan? Ada apa? Penyapan itu bacaan khusus. Subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Disambung ujung-ujungnya mana saja. Untuk artinya tambah subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah tambah ujung. Jadi menambah ujungnya disambung. Subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Hanya disambung saja. Kirain ujung-ujungnya ada dari sini.
Nah, jadi sembahyang tahajud diamalkan paling kurang 2 rakaat sebanyak-banyaknya, itu menurut kemampuan kita. Dan membanyakkan membaca Quran. Nah, Quran dibanyakin, bulan membaca jangan bulan Ramadan, bulan puasa aja. Tiba pada bulan Ramadan dibaca Al-Quran, dibaca. Jadi pemandangan karena dibaca Quran jangan dibaca sampai hari lancar, kita ini membaca lancar kayak baca Yasin lancarnya. Karena apa jadi dibaca juga baca Quran jarang dibaca setahun aja. Ya nambah jujur kan. Padahal kita tamat belajar Al-Quran dan tidak tamat belajar. Baca itu aja baca. Kenapa? Karena jarang baca sampai setahun aja baca. Coba yang dibaca setiap hari. Lancar kayak kita baca Quran Yasin udah malah lancarnya. Nah, jadi Quran dibanyakin bacanya itu supaya kita menurut ilmu itu paham dan hafal apa yang kita belajar itu. Nah, paham dan hafal. Dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya. Ini waktu mengambil kitabnya, waktu membawa kitab ada kurang bacaannya. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ya'lamu kulli harfin kutiba wa yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nah, ini waktu mengambil kitab, anak membawa kita belajar. Nah, remaja ini bacaannya. Nah, ini bacaannya supaya kita pelajari ilmu di kitab itu supaya kita itu paham dan dapat mengamalkan. Nah, ulangi bacaannya. Bismillah, di ujungnya disempurnakan aja. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim ya'lamu kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ini bacaan tadi hendak mengambil kitab langsung belajar dan membanyakkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salawat dibanyak juga baca. Salawat apa kan? Ya kan, salawat itu macam-macam, salawat macam-macam salawat. Salawat kita sudah apa sudah dapat. Nah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam Muhammad atau salawat ummi kan. Nah, salawat kamilah dibaca. Ada lagi yang kita baca bersama kamilah, salawat burdah, salawat dalail. Nah, itu baca aja. Nah, itu dibanyaki juga membaca salawat. Nah, supaya ilmu yang kita pelajari itu paham dan apa. Tolong lagi juga, tolong lagi itu. Tapi bahkan rumah kami ingat lagi. Kalau dari tempatan masuk tarik kanan, keluar tarik kiri, karena sanggupnya pahaman itu dari sanggupnya ada. Nah, jadi menghadap ilmu itu paham dan dari tim. Nah, ini diamalkan. Tadi paham tadi apa tadi? Nah, itu makan dikurangi, jangan banyak dana, sembahyang tahajud, Al-Quran lebih banyakin baca, Nah, waktu mengangkat kitab pun, nah itu bacaannya. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Dan lagi tadi membanyakkan salawat, baca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya kelebihan orang banyak baca salawat. Nah, itu termasuk salawat itu mudah kita
paham, bukan paham kita tidak betul, pemahaman, paham pendapatan itu bila diamalkan salah satu di antara kelebihan salawat. Dan bersuki bersiwak itu diamalkan dia, jangan bersuki. Termasuk bersuki kita bersihkan gigi, bangun bisukan bersihkan gigi, timbang makan, pada zaman baunya wadi, tiap wadi makan di petai, ya kan? Kotor. Nah itu bersuki bersiwak, bersihkan gigi. Kita lihat kalau begini nah sahaja bersiwak sunat karena Allah Taala, sahaja bersuki sunat maka dapat pahala aja katanya, dapat pahala banyak siwak bersihkan gigi, nama pakai udara tadi. Nanti nyatakan dia bersiwak bersuki, adalah dan minum asal madu, minum asalnya ya madu. Nah itu kalau bisa setiap hari sesendok, setiap hari sendok nasi lah. Nah, sendok teh itu setiap hari kalau bisa diamalkan. Nah, diantaranya supaya mudah kita yaitu dalam menuntut ilmu. Nah, kalau untuk kesehatan madu nih, tapi nama asli bang, jangan bercampur deh, jangan orang bilang asli kan. Nah, ini minum madu, itu asal itu bahasa Arab ya, bahasa kitanya madu. Dan memakan kuntur, yaitu lubatul dzikir serta segar, artinya memakan kundur sigar hanya dibutin ya lawas kundur ini kundurnya. Nah kundur itu dimakan, nah diolah sayur, kan kita sayur aja lah ya, kada tahu faedahnya manfaatnya kundur diolah sayur. Orang kita tidak tahu tak, orang bola aja es buah campurannya kundur itu tak melayar punya kayak apa tuh, kayak walau putih kan. Nah itu kundur kan, nah itu dimakan. Nah sayurnya bisa juga atau dimakan, nah ya kan diparut jalan nampaknya bisa juga. Nah itu untuk mencerdaskan otak. Dan makan buah zabib merah 21 biji tiap-tiap hari pagi-pagi belum makan sesuatu. Dan makan buah zabib itu anggur, zabib merah, anggur merah 21 biji, perhitungan pakai buena, perhitungan 21 biji tiap-tiap hari pagi-pagi belum makan sesuatu. Mampu sakai habas hafal ilmu dan menyembuhkan daripada segala penyakit. Nah ini kelebihannya. Nah kelebihannya makan buah anggur merah, anggur abang 21 biji. Nah hitungannya tiap-tiap hari besokan sebelum memakan apa-apa. Nah kelebihan pertama yaitu memposisikan nafas, artinya ilmu itu apa? Ilmu yang dituntut dipelajari apa? Yang kedua menyembuhkan itu segala penyakit. Nah bagaimana ini macam-macam kita penyakit ya, karena apalagi sudah tahu macam-macam datang kepada karena diundang datangannya. Makan buah anggur apa? 21 biji tiap hari besokan sebelum makan apa-apa. Jadi apa khasiatnya? Yaitu ilmu yang kita belajar itu apa dan menyembuhkan segala penyakit. Dan tersebut di dalam nuzhatun nufus. Dan tersebut dalam nuzhatun nufus berkata seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku banyak lupa. Maka berkata ia Ibnu Abbas baginya, lazimkan olehmu dengan kundur, ditaruh akan dia di dalam air pada malam, kemudian diminum
akan dia pagi-pagi belum makan sesuatu. Ini ada datang seorang laki-laki lawan Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Ujar seorang laki-laki, wahai Ibnu Abbas, aku ini panglupa benar, aku ini panglupa benar apa amalannya nih? Ujar Ibnu Abbas, lazimkan amalkan makan buah pondur. Nah, buah pondur tadi direndam di banyu malam, semalaman direndam di banyu buah pondur. Nah, tapi kan sudah dikuyang pernah. Nah, dikuyang sudah. Nah, kulitnya antar direndam di banyu semalaman, besokkan kena diminum baiknya sebelum memakan apa-apa. Itu amalkan jadi magas. Insya Allah, nampak lupa dan hilang. Kalau nyaman kada ada kebaikannya. Nampak lupa itu kada kebaikan. Hari ini hafalnya doa ini apa? Isuk kan ingat lagi. Hafal ini nasi tangan mati. Kalau pada apa? Sakarnya silang. Ada baik-baik orang itu lah Tuhan lagi sudah ada baik-baik. Nah, jadi Abbas amalkan itu. Nah, setiap hari amalkan. Nah, amalkan yaitu buah pondur direndam di banyu. Nah, di waktu malam direndam buah pondur tadi tapi dikupas mana kalau kita nah, direndam di banyu semalaman, besokkan kita dikinum. Nah, dikinum banyunya dikinum. Nah, ini bayinya dikinum nih. Ada pondornya dimakan, bayinya dikinum. Nah, bayinya dikinum. Nah, banyak berbuah, menerima bahannya lah. Kita ini kada tahu. Semua Allah menjadikan makhluknya buah-buahan itu ada manfaat khasiatnya. Tapi kita banyak ada tahu, banyak kita kada tahu. Jadi Allah menjadikan buah-buahan tertentu kada ada manfaat. Sia-sia itu ada, semua ada mengandung manfaatnya ada. Buah pondur kita nak tahu buah pondur itu buah sayur, iya benar. Buah sayur orang apa itu? Es buah. Campurannya itu kan, saya tidak tahu kita. Nah, untuk pengobatan tidak tahu kita. Nah, untuk mencerdaskan kita supaya pintar tidak tahu kita. Maka bahwasanya ia menegakkan lupa. Maka bahwasanya ia buah pondur tadi direndam semalaman tadi menegakkan lupa, panglupa itu hilang jadinya. Panglupa hilang. Dan tersebut di dalam nusyatun nufus harap kita bahaya asal nufusnya nusyatun nufusnya kita. Bermula makan pondur itu menguatkan mata dan maidah tempat pencernaan. Maidah itu tempat pencernaan. Nah, makan buah pondur juga memang ini khasiat yang lain kan. Nah, makan buah pondur menguatkan mata, artinya mata itu lambat kaul. Mata kada mau pada penyakit katarak. Nah, itu banyak banget kan yang penyakit katarak. Apa sebabnya kada? Karena penyakit katarak banyak benar ini. Ada melihat lagi, melihat dia dengan kabus, kada nampak lagi. Itu kada penyakit katarak. Nah, jadi kalau pihak apa khasiat yang lain, maka buah pondur itu menguatkan mata. Artinya mata itu apa tajam penglihatan, lambat kaul. Nah, dan maidah pula menguatkan maidah, tempat pencernaan. Menguatkan tempat pencernaan maidah itu. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat jarak mata, mana baik cahaya mata. Dan jika dibakarkan dia bangun tadi diambil asapnya buat jarak mata, menambahi cahaya mata. Dibakar bangun tadi timba itu dengan latarnya itu latarnya sabuakan mata. Nah, itu maka tahu dia apa dibakar sampai kayak haram bisa juga, ya kan?
Nah, dibakar sampai makanya orang lah. Nah, karena disabuakan karena anghirannya tak. Nah, itu mengatakan itu menambah cahaya matanya apa? Menambah cahaya itu supaya mata itu bersih, nah jelas penglihatan. Dan di mamah akan dia bertambah akal. Dan di mamah, nah itu di mamah bacanya. Dan di mamah akan dia akan di bawah mundur saja bertambah akal. Nah, artinya lebih pintar. Nah, bilanya orang pintar itu beraja lakas paham. Bila orang pintar lakas paham beraja. Nah, itu banyaklah khasiatnya nih buah mondor di mamah aja dimakan di bawah mundur tadi itu bertambah akal. Dan menghilangkan yang basah pada kepala dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala. Artinya kepala kata bebaluan. Nah, kan dia kepala itu bebaluan bawa masam kalau kepala kan. Pelajar tapi kesampo ada kesampo kepala kan tinggi. Bawa masam kepala hanya bebaluan. Nah, itu di mamah buat dimakan nih buat tadi. Bertambahkan dan menghilangkan basah-basah pada kepala. Dan memakan akan dia menghilangkan angin. Dan memakan akan dia buah mundur menghilangkan angin. Nah, orang masuk supaya apa? Ada mau masuk angin. Ada mau masuk angin. Tolak angin. Banyak banget kasihan dia buah mundur ini kita tidak tahu. Banyak untuk pengobatan kesehatan. Nah, dan memakan akan dia buah mundur tadi menghilangkan angin. Nah, misalnya orang penyakit parut makan buah mundur hilang, nah anginnya keluar. Dan memutuskan balgam artinya menghilangkan dahak. Nah, ini tidak dahak ini berbacaan pada kompas yang pada makan koruptor. Nah, dia balgam dahak karena kita pekawaian, nah menghilangkan apa balgam itu kawaya atau dahak. Nah, ini makan buah mundur tadi. Dan yaitu membaikkan bagi demam balgam. Artinya orang nangkap kawaya, nah itu hilang banyak kawaya, nah itulah, nah hilang. Nah, jadi banyak benar, yaitu kelebihannya, yaitu orang makan buah mundur. Nah, banyak benar. Dan ada bersebab memposakai lupa, maka yaitu maksiat dan banyak dosa. Ini mewarisin, mewarisin lupa, yaitu maksiat dan banyak dosa. Nah, itu diantaranya Pak Aiwa. Kenapa jadi lupa? Karena kita banyak mengerjakan dosa, ada bertobat. Nah, dosa itu ada dosa di anggota zahir, ada juga dosa batin, dosa di hati. Nah, dosa di anggota zahir itu 7 anggota zahir kita nggak bisa mengerjakan dosa. Mata, telinga, montok, ya kan? Nah, apalagi itu tangan, parut, betis, 7 anggota zahir yang bisa mengerjakan dosa. Hati kita kan bisa jauh dari dosa, banyak yang dikerjakan dosa oleh hati. Ujar Imam Ghazali 10 macam. Nah, yang dikerjakan hati itu dosa 10 macam. Ria, ujub, takabur, dengki. Nah, pendengkian lawan orang, ya kan? Nah, sum'ah, ya juga bisa dihati. Sum'ah itu ketujuh terkenal. Nah, supaya dikenal orang namanya ketujuh itu kan. Nah, itu arahnya apa? Nah, jadi bisa dihati itu 10 macam. Pada saat ini kan sebutingannya, tapi itu bisa dikerjakan dosa 10 macam dikerjakannya. Nah, jadi bila orang banyak dosa, baik itu anggota zahir atau di hati, itu pangloba. Ada peringatan.
bisa menerima belajar juga. Hari ini belajar, malam ini belajar, karena kalau mah balikan lagi atau esok balikan lagi. Nah, di antaranya nama menghalang atau nama hijab adalah dosa. Nah, kata bertaubat. Dan duka cita pada pekerjaan dunia, dan duka cita pada pekerjaan dunia, sakit hati masalah dunia. Nah, masalah gawian dunia, urusan dunia itu memikirkan. Nah, itu diantaranya juga nang mawarisi, yaitu pangkupat. Dan banyak bimbang dengan pergantungan dunia, dan banyak membimbang. Artinya banyak kesibukan dengan pergantungan dunia. Dan makan kurbarah basah, yaitu yakni ketumbar dan makan buah tumpah besar. Karena itu dan makan kurbanah basah, yakni ketumbar dan makan buah tumpah masar. Tumpah itu buah apa? Nah, ini bukan buah simpang lupa. Nah, ketumbar yang dimakan, kata dimakan ketumbar dan makan buah tumpah yang masar, yaitu buah apel. Nah, apel masar. Dan manilik kepada sesuatu yang direbus, manilik kepada sesuatu yang direbus, mandijaran atau gimana? Manilik, manilik sesuatu mandijaran. Apa mandijaran? Itu mau simpang lupa. Dan membaca suratan pada kubur, tulisan bisa di kubur, itu juga namanya si Ano teramanya si Ano. Mungkin tulisan bisa di kubur, kata juga itu buat si Pak Rumah itu, buat si ada peringatan. Nah, kecuali kita mencari kalau wajibnya. Ya kan, kalau kita baca Arabnya, itu ada apa? Ada aja kata bahwa kan nggak perlu apa-apa. Kata kita baca kadang-kadang di kubur. Nah, itu mah buat mawarisi bang lupa. Dan berjalan antara aktor, jalan kontak, artinya menjalani jalan kemas kontak. Dan mencapai rumah hidup pada bumi, mencapainya manapak. Nah, manapak matiin rumah hidup pada bumi. Jangan jual itu mewarisi panglupa. Dan berbakar buang darah di lubang tengkok, digulung dina. Kesumuk digulung, dilokai kan orang tuh di kepala, digulung. Nah, jadi digulung, kesumuk itu mewarisi panglupa juga. Dan memakan sesuatu yang menambahi balwa, seperti banyak minum air, maka sekalian itu mampu sakai lupa. Nah, badan banyak dan makan sesuatu yang menambahi balwa, seperti banyak minum airnya. Nah, banyak minum, ya. Nah, karena banyak minum itu menambah balwa, kawayan itu bertambah banyak dahak. Nah, semua ini itu adalah mampu sakai lupa. Artinya orang itu mewarisi panglupa. Nah, jadi banyak benar lah. Mewarisi panglupa nih banyak benar. Nah, ini kita tahu ya benar. Mewarisi panglupa dari yang benar. Itu kita tahu kalau kita bawa menjauhi, bawa menjauhi. Bahkan nyaman kata baik tempatnya lah. Apalagi sudah tua, kita sudah tua. Dia sudah tahu lah. Mewarisi panglupa, awak kita menjauhi. Kemudian kata Allah alam. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ibadah ilmu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa sahabat guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertakbir, mengiringi mati-mati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات وقد من شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس